Ini beliau, makam kakek buyut saya ini, makam Sultan Abdurrahman Khalifatul Mu'min Sudirman adalah makam bapaknya para sultan Palembang Darussalam. Beliau adalah merupakan akar, merupakan batang, merupakan dahan, dan menyebarkan daripada ranting-ranting dan daun-daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Tresno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas, podcastnya Palpos Official. Dan hari ini masih menyambung pada episode sebelumnya bersama Sultan Iskandar Mahmud Badarudin. Agenda hari ini untuk pembuktian ke makam-makam Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, bagi pemirsa Cukup Pedas, jika baru menyaksikan untuk episode kali ini, saya sarankan kalian saksikan episode sebelumnya yang kami cantumkan di kolom deskripsi. Baik, Sultan. Oh ya, kita langsung. Oke, baik. Ya, ya. Baik, pemirsa Cukup Pedas, saya sudah berada di mobilnya Sultan Iskandar Mahmud Badarudin. Dan rencana kita mau kemana nih, Sultan? Kita ke makam pendiri Kesultanan Palembang Darussalam, Sultan Susunan Abdurrahman Khalifatul Mu'minin. Kemudian kita ke makam Pak Sultan Palembang kedua, Sultan Muhammad Mansur Jenglago bin Sultan Susunan Abdurrahman Khalifatul Mu'minin Sudirman. Kemudian kita ke makam Sultan Agung Komering Distrik Truno di Satelir. Kemudian kita ke Kawatu Korab, ke makam Sultan Mahmud bin Jawi Wikramo, ke makam Sultan Susunan Ahmad Najib bin Sumo, ke makam Sultan Mahmud Bahodin, dan ke makam Sultan Susunan Husin Diyaudin yang dibuang Belanda ke Guruk Betawi dan dipindahkan ke Palembang, Sultan Husin Diyaudin. Nah, untuk yang pertama ini kita ke makam pendiri Kesultanan yang berada di mana tuh, Sultan? Di Cindebelang. Oh, di Cindebelang. Di Cindebelang. Dia adalah bapaknya Raja Rai Sultan, dan dia adalah akar, batang, dahan. Dia yang membangun daripada dinasti dari kerajaan ke Kesultanan Palembang Darussalam. Ini harus dipahami. Dia sebagai akar, dan dia tumbuh sebagai batang, kemudian dahan dan ranting, dia menyebarkan. Nah, itu ada. Nah, seperti yang Sultan Palembang ini, siapa yang menjadi ini ada akar, ini ada batang pohon. Kemudian selanjutnya pohon batang itu siapa? Kesultan siapa? Nah, ini harus ada dipahami. Ini kan itu pohon ini dianggap kita sebagai sultan, ini apa dianggap sebagai sultan. Karena sultan dahulu kan banyak ya, anaknya banyak. Berarti kalau pendiri akar dari Kesultanan Palembang Darussalam. Iya, akar, dan dia juga bapaknya Sultan Palembang Darussalam. Seperti yang Sultan Iskandar bilang tadi, bahwa di sekitar makam yang pendiri tadi banyak tukang las. Nah, nanti kita lihat apakah masih bukan hanya ada tukang las itu yang kita sangat sedih ya, Pasar Cinde yang dirobohkan sebagai salah satu bantukan arkeolog yang bersejarah, sama dengan yang di Semarang yang bentuk cendawan itu. Nah, itu yang harusnya tetap dilestarikan. Kalaupun hal ada yang kurang, itu kan bisa, yang agak mengkhawatirkan itu kan bisa ditambah atau diperkuat. Nah, tapi dalam hal ini ya, saya rasa makam atau bangunan tersebut yang Pasar Cinde itu tetap teguh, kukuh. Dan sekarang kita lihat sudah terlantar. Baik, untuk pembuktiannya nanti kita langsung saja. Baik. Sultan, ini makam apa nih, Sultan?
Ini makam adalah makam pendiri daripada Kesultanan Palembang Darussalam. Kiai Mas ini Pangeran Arif Sumo Abdurrahim atau Kiai Mas ini dengan gelar Sultan Susunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Iman. Dari kerajaan yang pernah kita ceritakan di Rompok Kulo, itu menuju kepada Kesultanan Palembang Darussalam. Minam milci. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Kayak begitu Sultan Abdurrahman ini bersama para profesi istri, guru dan para zuriat, Carson Tolongala, para kepala kerajaan, anak kerajaan, Al-Fatihah. Dia turi, majang dia turi. Nah inilah Tristo, setelah kita tadi berbincang di Rompok Kulo, di rumah Gede Agung adat Kesultanan Palembang Darussalam, inilah makam kakek buyut kami, pendiri daripada Kesultanan Palembang Darussalam. Dan di zaman kerajaan, beliau merupakan panglima perang daripada kakaknya Pangeran Sido Ingrajak atau Ratu Sultan Jamaluddin Mangkurat VI. Di dalam peperangan tersebut yang telah kita ceritakan tadi, kemudian Belanda menggempur dari Kuto Gawang. Kuto Gawang terbakar, kapal Belanda juga di Jakarta dan Farjak ditawan. Kemudian Pangeran Sido Ingrajak ke Salatiga mengungsi dan wafat di sana, dan tentang kerajaan diserahkannya kepada adiknya yang kemudian mendeklarasikan dari kerajaan Palembang menjadi Kesultanan Palembang Darussalam, yang dalam hal ini berpedoman dalam tatanan struktur pemerintahan kepada Kitabullah Al-Quran dan hadis Rasulullah. Ini beliau, makam kakek buyut saya ini, makam Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Iman, adalah makam bapaknya para Sultan Palembang Darussalam. Beliau adalah merupakan akar, merupakan batang, merupakan dahan, dan menyebarkan daripada ranting-ranting dan daun-daun. Pengertian dan maknanya secara dalam. Nah, jadi kita mengetahui tentang bagaimana sisi komposisi dan bagaimana bagan dan bagaimana Kesultanan Palembang Darussalam itu, agar bisa dipahami mana akar bersama batang, mana juga batang, mana juga dahan, mana juga ranting, mana juga daun. Filosofinya sangat mendalam sekali untuk kebaikan daripada zuriat Kesultanan Palembang Darussalam, agar mereka memahami. Betul sekali. Gini. Nah kalau kita dari sisi kanan kan jelas ini permaisuri Susuhan ya. Susunan. Ya. Nah kalau untuk yang makam ini guru daripada Susunan, ya. Makam Imam Kubur, ini Sultan banyak memiliki guru-guru. Tapi di setiap makam Sultan Palembang Darussalam itu rata-rata makam guru-gurunya itu Imam Kuburnya itu berasal dari Hadramaut atau Timur Tengah. Ini. Jadi ini salah satu guru dari salah satu guru daripada kakek buyut saya, Sultan Susunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Iman. Dan memang di antara kawasan ini ada beberapa makam lain ya Sultan? Makam lain, itu makam-makam lama semua. Kita lihat di sini. Putri Patriark kulihat ya, ada di situ ada makam-makam. 4, 5, 6, 7, 8. Makam ini kita renovasi tahun 2005. Ya, kemudian ada 2-3 kali kita renovasi. Terakhir kita renovasi karena mungkin 2-3 tahun lalu, karena kita khawatir para peziarah di situ sudah agak melendung, takut bangunan ini roboh sehingga mencederai para peziarah ini. Oh, jadi yang kata Sultan ini kita lakukan secara swadaya? Ya, pada itu 2005 zaman Bapak Wali Kota di Santana. Oh, di Santana. Dan kita tidak memakai anggaran pemerintah. Oke. Ya, jadi waktu itu swadaya. Iya, kita sendiri. Ya, kita sendiri. Alhamdulillah Allah berikan rezeki kepada kita. Allahu latifun bi'ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Nah, beliau ini yang saya ceritakan di zaman beliau bahwa istilah harimau dan sapi pun tidak berkelahi, saking damainya. Beliau 45 tahun memerintah, dan di zaman beliau juga beliau bertemu dengan Nabi Khidir
yang mau berbuang kodoh hajat di tempat tidurnya, dan beliau persilakan, dan beliau juga diberikan oleh Allah karomah keilmuan, the magic power, sampai Keraton Surakarta maupun mengakuinya. Dan banyak lagi kelebihan yang ya Sultan Abdurrahman Khalifatul Insan ini yang Allah berikan kelebihan yang sangat luar biasa sekali. Nah, mungkin bagaimana dia menghimpun bagaimana dari kerajaan kepada kesultanan, menghimpun semua aspek suku, beliau kumpulkan menjadi satu kesatuan, dan beliau juga yang membangun daripada Keraton Beringin Janggut itu. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan umum Sultan, kenapa dipilih di kawasan Cinde ini? Cinde Welant ini dulu makamnya ini sampai ke arah Kolonel Atmo. Oh, itu sampai ke sana luar biasa, sampai ke Jalan Sudirman. Ini makam ini sama ini sangat luas sekali, dan di situ ada aliran sungai. Makam ada, setiap makam sultan itu dekat aliran sungai atau di kandang istilahnya dengan aliran sungai. Tapi sekarang sungai itu ditimbun. Yang di mana, di jalan? Ini di dekat sini, di depannya, di dekat apa? Itu ada nilai filosofinya Sultan. Kenapa harus di dekat sungai? Ada. Jadi dia seperti berada di atas satu tanah bangunan yang tinggi, menjerok tinggi, di atas panggung begitu. Begitu juga dengan keraton-keraton seperti Keraton Kotogawa, karena Sungai Lintas, Sungai Rengas, begitu juga Keraton Beringin Janggut, Keraton Kota Tengkuru, ya, atau ada Keraton Kota Besak, ada Sungai Tengkuruk, ya. Artinya mungkin tingginya itu mencerminkan kemuliaan mungkin. Kemuliaan, dan juga kita memang di sisi lain adalah sisi sektor maritim. Kita berjalan melalui perahu. Banyak sultan-sultan itu melalui perahu. Iya, karena kita daerah maritim. Nah, inilah visual setelah kita berbicara tentang siapakah Sultan Abdurrahman di rumah, di geria adat Sultan Darussalam. Kemudian kita secara visual bahwa beliau memang ada. Dan ini adalah makam beliau sebagai pendiri dan juga pahlawan, ya, pahlawan bagi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini dalam menantang kolonial Belanda. Ya, jadi pemirsa Cokopedes, memang di dalam nisan ini tertulis memang bahwa inilah makam pendiri Kesultanan Palembang Darussalam, Sultan Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam bin Pangeran Sidoin Pasarean. Tahun 1659 sampai 1700. Sultan Iskandar Badarudin bahwa beliau adalah pendiri Kesultanan dan Palembang bapaknya Sultan Palembang Darussalam. Bapaknya Sultan Palembang Darussalam. Ya. Cuma Sultan, mungkin yang menjadi menggelitik saya di sana. Kawasan ini kan sosok yang sangat kita muliakan. Dialah pelaku sejarah yang memang membangun Kesultanan Palembang Darussalam. Ya. Namun saat ini seperti yang kita lihat, ya, keadaannya sangat miris. Sudah banyak orang ini kan berniaga segala macam. Nah, bagaimana nih Sultan? Setiap tanggal 15 Mei nama beliau disebut di dalam rapat hari ulang tahun pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi kita melihat dan sangat miris ini bahwa di sana ada tukang las. Di sana itu dihancurkan bangunan. Kalau di daerah Jawa itu sangat begitu perhatian dan dihormati. Akan tetapi kita juga melihat sektor, bangunkan mereka para tukang las ini suatu bangunan dulu, baru mereka dipindahkan. Jadikan ini suatu wisata religi. Yang bangunan di depan buat taman. Jangan dibikin mall. Karena limbah daripada mall, limbah daripada apa yang ada di depan ini, yang dibangun oleh PT apa ini, Aldiron ini, kita takut itu limbahnya itu mengalir ke bawah. Bahwa ini adalah pendiri kesultanan yang mengangkat harkat martabat daripada Palembang dan Sumatera bagian selatan. Termasuk Bangka Belitung yang harus dihormati bahwa kami ada sebelum kamu ada. Betul. Kamu ada karena kami akui kamu ada, dan tidak ada sebagai kamu untuk tidak mengakui kami. Hak intelektual lokal jenis yang dibangun oleh pendiri leluhur saya ini harus dihormati dan dihargai. Bahwa masa sekarang ini ada karena adanya masa lalu. Masa lalu, betul. Dan ini harus dipahami. Jangan hanya politikal yang tidak yang ini yang kita ya, tapi ada budaya dan jati diri, jas merah, jangan lupakan sejarah. Sama-sama, ayo kita bangun yang di sana tukang las, bangunkan sentra dulu. Setelah sentra terbangun, pindahkan mereka. Betul. Jadi mereka dalam hal ekonomi tidak stuck. Betul. Ada kehidupannya tetap berjalan. Dan tatanan ini semua
ini kan. Alhamdulillah kita bantuan lampu ini dari, kalau bantuan lampu pun dapat dari CSR, dari PLN. Nah, kemana ini pemakaman, dinas pemakaman dan apa namanya yang itu di Kota Palembang ini harus aktif dan bergerak. Ini. Ya, mungkin itu menjadi salah satu pesan untuk pemerintah juga, karena ya bagaimanapun Palembang katanya kota tertua, kota yang paling tua di Indonesia, dan sangat disayangkan kalau kota tertua tapi tidak menghargai sejarah. Ya, dan ini bahwa di zaman makam kakek buyut Sultan Surah Abdurrahman Khalifatul Mu'min Salil Imam, ini diakui oleh Kesultanan Turki Osmani tahun 1666. Ini sejarah yang luar biasa. Jauh tua kita daripada Jogja dan Surakarta yang diberikan aspek legitimasinya oleh Kesultanan Turki Osmani. Betul. Ya, mungkin ya dari para zuriat ini juga harus menggedor pemerintah Provinsi Selatan yang sudah sepatutnya lah untuk memperhatikan. Ya, padahal Permendagri nomor 37 tahun 2009 itu sudah mengatur tentang bagaimana bantuan terhadap keraton kesultanan dalam untuk mewadai apa-apa. Kembali kepada jati diri bahwa bangsa Indonesia ini dengan bermajemuknya, dengan Bhinneka Tunggal Ikanya, itu harus tetap konsisten dan harus tetap dipertahankan. Inilah nilai adat budaya yang begitu agung dan luhur. Baik. Oke Sultan, mungkin untuk ini setelah ini kita mau kemana Sultan? Ke makam Pak Sultan Palembang kedua, Sultan Muhammad Mansur Jawi Inglago bin Sultan Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mu'minin Said Iqbal. Anaknya Sultan? Anaknya Sultan. Oke, di mana tuh? Di Kebon Gede, di 32 Ilir, sebelum masuk Musi 6. Baik. Baik, pemirsa Cukup Pedas, jika kalian penasaran dengan bagaimana kondisi Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago bersama dengan makam Pak Ratu Purboyo, ada di sana juga. Jangan lupa putra mahkota daripada. Oke, jangan lupa saksikan lagi Sultan Jayo Inglago. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Cukup Pedas, tadi sebelum beranjak ke makam Sultan selanjutnya, Sultan Iskandar mengajak ke sultan-sultan yang lain yang masih di dalam komplek pendiri Kesultanan Palembang Darussalam. Baik, kita ikuti. Ini makam daripada anaknya Sunan Kudus. Ini sayang. Oh, Sunan Kudus. Waduh, nah Ki Giring Kemas Abdurrahman beringin janggut. Ya Sayyid. Jafar Siddiq, mana lah ini pecahannya? Pecahan daripada ini. Jadi hubungannya dengan Sultan? Ya, dia wafat lebih dahulu daripada Sultan. Sultan Surah Abdurrahman. Di sini adalah makam dari Said Abdurrahman. Dan ini Kemas Abdurrahman, ada Panembahan Kodi, Penghulu Gede, Ki Bering Janggut bin Said Jafar Siddiq, anaknya Sunan Kudus, Sunan Wadi Ilmi, Sunan Penguasa Ilmu, Senopati Kerajaan Islam Demak Bintoro, makam Kudus, Jawa Tengah, 1436 sampai 1550. Beliau wafat 1645. Jadi beliau wafat lebih dahulu di pemakaman Cidiwana ini, sebelum daripada pendiri Kesultanan Sultan Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mu'minin Said Iqbal itu wafat. Jadi beliau sudah terlebih dahulu wafat di sini. Jadi bagaimana tentang kerajaan Islam dan Kesultanan Islam itu berhubungan dengan para wali-wali Allah, gitu kan? Sunan Kudus bersama daripada anak-anak daripada Sunan Kudus. Dalam hal ini kita ketahui beliau adalah daripada yang tentarjakan wali Songo. Wali Songo. Nah, ini Ki Beringin Janggut. Dan Sultan Abdurrahman, kita kemarin saya ceritakan di rumah, membangun daripada Keraton Beringin Janggut yang sekarang ini kita hanya mengenal keratonnya sudah entah di mana, akan tetapi bukti-bukti peninggalan seperti jalan Segarang itu kan, di kawasan masjid itu. lama ada di kawasan itu. Oke.